Gigiku lukis rasa Ramadan yang indah kini telah tiba. Bulan penuh berkah, rahmat dari Allah, meski dalam suasana berbeda. Cobaan demi cobaan melanda, kita bersama namun tak lagi sama. Jarak memisahkan, semua telah berbatas. Ini ujian bagi kita. Bismillah cinta, percaya padaku, percaya cinta. Yakin kita bisa lalui semua segala cobaan yang datang mendera. Bismillah cinta, panjatkan doa pada yang kuasa, bersujud padanya dengan air mata. Insya Allah Ramadan membawa hikmah. Bismillah cinta, percaya kita. Bismillah cinta, percaya cinta. Cinta, percaya padaku, percaya cinta. Yakin kita bisa lalui semua segala cobaan yang datang mendera. Bismillah cinta, Panjatkan doa pada yang kuasa, bersujud padanya dengan air mata. Insya Allah Ramadan membawa hikmah. Bismillah cinta, percaya padaku, percaya cinta. Yakin kita bisa lalui semua segala cobaan yang datang mendera. Bismillah cinta, panjatkan doa pada yang kuasa, bersujud padanya dengan air mata. Insya Allah Ramadan membawa hikmah. Bismillah cinta, Bismillah cinta. Ada sajadah panjang terbentang dari kaki buayan sampai ke tepi kuburan hamba bila mati. Ada sajadah panjang terbentang, hamba tunduk dan sujud di atas sajadah yang panjang ini, diselingi sekedar interupsi.
pergi mencari ilmu, mengukur jalanan seharian. Begitu terdengar suara azan, kembali tersungkur hamba. Ada sajadah panjang terbentang, hamba tunduk dan rukuk. Hamba sujud tak lepas kening hamba, mengingat di kau sepenuhnya. You lift me up high, you spread my wings and fly me to the sky. I feel so alive, it's like my soul thrives in your light. But how I wish you'd be here with me all year around. Ramadan, Ramadan ya Habib, Ramadan, Ramadan, ليتك دوما قريب. Love is everywhere, so much peace fills up the air. Ramadan, month of the Quran, I feel it inside of me, strengthening my iman. But how I wish you'd be here with me all year around. Ramadan, Ramadan, Ramadan ya Habib, Ramadan, Ramadan, ليتك دوما قريب. I just love the way you make me feel. Every time you come around, you breathe life into my soul, and I promise that I'll try throughout the year to keep your spirit alive. In my heart it never dies. Oh, Ramadan. Tes 1, 2. Ramadan, Ramadan, Ramadan
Selamat datang kepada sahabat-sahabat yang telah bergabung di Room Dulu. رمضان يا حبيبي وآل محمد يا مسلمين صلوا عليه اللهم صل على محمد وصح محمد يا مؤمنين صلوا عليه لطيف خبير سميع بصير جليل رقيب مجيب غفور شكور ودود قيوم رؤوف صبور مجيد اللهم صل على محمد وآل محمد يا مسلمين صلوا عليه اللهم صل على محمد وصح محمد يا مؤمنين صلوا عليه الله أكبر الله أكبر لا إله إلا هو الملك القدوس الله أكبر Baik teman-teman, kita mulai saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang terhormat kepada PLT Madrasah Bapak Dr. Andes Haraya, yang terhormat kepada Wakamat Kesiswaan Bapak Rahman Jainuddin, SPD MPD. Kepada yang terhormat Pembina Ekstrakurikuler Keagamaan Bapak Dr. Andres Sulaksana Fuad, kepada yang terhormat Pembina Keahwatan Ibu Ida Holisoh SAG, tidak lupa jajaran panitia dan teman-teman semua yang kami hormati dan kami banggakan. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat dan limpahannya. Alhamdulillah kita bisa berkumpul kembali di sanad daring hari Kamis ke-11 dalam keadaan sehat walafiat. Salawat beserta salam semoga tercurahkan kepada junjungan alam yakni habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa juga kepada keluarganya, kepada sahabatnya, tabi'in dan tabi'atnya serta kita selaku umatnya insyaallah dimuliakan oleh Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Apa kabar sahabat semua? Alhamdulillah luar biasa. Tetap semangat. Allahu akbar. Alhamdulillah pada sehat semua ya. Semoga kita semua selalu senantiasa dalam lindungan Allah dan dijauhkan dari segala penyakit. Amin ya rabbal alamin. Nah teman-teman, kita bertemu lagi di acara sangat daring berkah dengan tema tafakur, tebarkan manfaat, wujudkan generasi taat dan bersyukur. Hari ke-11. Gimana nih pada semangat ya? Udah hari ke-11 loh. Berarti semangatnya harus lebih tinggi lagi ya teman-teman.
Ayo ajak lagi teman-teman yang lainnya, karena semakin sini semakin ini ya menurun partisipannya. Diajak lagi teman-temannya ya. Sebelumnya perkenalkan, kita dari seksi acara, nama saya Mina Nur Hanifah dari kelas 11 MIPA 5, dan rekan saya Nama saya Nanti Arawati dari kelas 11 IPS 3. Dan di sini kami akan memandu acara pada kali ini. Nah, kita cek semangat dulu yuk. Semangat pagi, pagi, semangat pagi, pagi, semangat pagi, pagi, Allahu Akbar. Tafakur 2021, tebarkan manfaat, wujudkan generasi taat dan bersyukur. Nah, langsung saja ya kita ke susunan acara yang akan dilaksanakan pada pagi hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua pembacaan Asmaul Husna, yang ketiga ceramah umum, yang keempat penampilan video, dan yang terakhir penutup. Untuk mengefisiensikan waktu, marilah kita buka acara ini dengan membaca surat Al-Fatihah bersama-sama dan dilanjutkan dengan doa sebelum belajar. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya kami berdoa Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah pembacaan doa telah dibacakan. Semoga dengan dibacakannya doa dan surat Al-Fatihah, acara ini dapat berjalan dengan lancar dan juga berkah. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya itu pembacaan Asmaul Husna yang akan dipimpin oleh Kang Satria. Kepadanya kami persilakan sambut dengan takbir. Teman-teman di rumah bisa ikutan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum membaca Asmaul Husna, alangkah baiknya kita membaca istighfar 3 kali. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Qudus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Mu'min, Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Mutakabbir, Ya Khaliq, Ya Barir, Ya Musawwir, Ya Ghaffar, Ya Qahhar, Ya Wahhab, Ya Rajab, Ya Fatah, Ya Alim, Ya Qabir, Ya Basir, Ya Hafid, Ya Rafi', Ya Mu'in, Ya Mubin, Ya Sami', Ya Basir, Ya Hakam, Ya Adlu, Ya Latif, Ya Khabir, Ya Halim, Ya Azim, Ya Ghafur, Ya Syakur, Ya Ali, Ya Kabir, Ya Hafid, Ya Mukid, Ya Hasib, Ya Jalil, Ya Karim, Ya Rahim, Ya Mujib, Ya Wasi', Ya Hakim, Ya Wadud, Ya Majid, Ya Ba'id, Ya Syahid,
Ya Wakil, Ya Qawi, Ya Matin. Ya Wahid Wahid Ahadil Samad. Ya Qadir, Ya Muqtadir, Ya Muqaddim, Ya Muakhir, Ya Allah. Jami' Ya Ghani Ya Ya Hamid Ya Allah Ya Nafi Ya Nur Ya Hadi Ya Badi Ya Baqi Ya Warith Ya Asin Ya Sabur Ya Allah Ya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pembacaan Asmaul Husna yang telah dipimpin oleh Kang Satria telah selesai. Teman-teman tunggu sebentar ya, ada hambatan dulu. Baik, kita lanjut saja ke acara yang paling kita tunggu-tunggu, yaitu ceramah umum yang akan disampaikan oleh guru kita tercinta, yaitu Ibu Erna Resna Resmana SAG, yang akan membawakan tema Nuzulul Quran. Nah, sebelumnya teman-teman dipersiapin dulu ya alat tulisnya, juga diperhatikan dengan baik, kalau ada yang penting boleh dicatat. Terus pas nanti materi, mohon di-unmute dulu ya suaranya, agar terdengar jelas. Untuk itu, kepada Ibu Erna Resna Resmana SAG, kami persilahkan. Sambut dengan takbir. Allahu Akbar. Udah bisa mulai? PPT-nya udah bisa ditampilkan belum?
A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadik. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku sekalian. Alhamdulillah pada hari ini kita dapat berkumpul kembali pada acara Sanlat Daring Berkah yang alhamdulillah difasilitasi oleh Akang dan Teteh IKK ya. Ibu ucapkan terima kasih, mudah-mudahan kerja keras kalian, kemudian tenaga, pikiran, waktu, semuanya Allah catat sebagai amal ibadah dan amal soleh. Amin ya rabbal alamin. Ya, mudah-mudahan anak-anakku sekalian di rumah semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Ibu juga alhamdulillah hari ini dalam keadaan sehat walafiat juga. Zoom meeting hari ini tanggal 29 April 2021 bertepatan dengan 17 Ramadan 1442 Hijriah. Berarti kita puasa ini menginjak hari ke-17 ya, hari ke-17. Mudah-mudahan puasanya tambah berkualitas di rumah. Puasanya nggak hanya rebahan aja, nggak hanya tiduran aja ya. Jangan sampai berbicara budak ibadahnya orang yang berpuasa mah ibadah cenanya gitu. Kata hadisna oge gitu. Padahal itu teh hadisnya hadis doib ya, hadis doib mah tidak boleh diamalkan, dan status hadisnya doib gitu ya. Jadi kalau puasa mah sebaiknya beraktivitas, beramal soleh gitu ya, jangan hanya rebahan, jangan hanya tiduran, disingkir kasubaran, jadi bulukan ya rebahan. Orang lain mah berevolusi, berubah dari kepompong jadi kupu-kupu, kita malah berevolusi jadi oncom ya, udah bulukan gitu kan, di rumah wae rebahan terus gitu. Jadi mudah-mudahan puasa kita tambah hari, tambah ilmu, tambah semakin hari semakin berkualitas gitu ya. Ibu juga berdoa mudah-mudahan COVID ini segera berlalu ya. Di masa sekarang ini kita tidak bisa memprediksi hari esok akan seperti apa gitu ya. Apakah COVID ini akan membaik atau akan semakin menjadi-jadi, kita nggak tahu. Yang penting hari esok itu adalah sesuatu yang masih gaib. Jadi hari ini kita isi aja dengan sesuatu yang lebih baik dan lebih baik gitu. Jangan disia-siakan. Mudah-mudahan walaupun dalam keadaan terbatas seperti ini kita tidak surut semangat untuk tetap mencari ilmu gitu ya, seperti itu. Ibu ditugaskan hari ini untuk berbicara mengenai Nuzulul Quran. Untuk kelas 10 mungkin Ibu baru hari ini ya bertatap muka dengan kalian. Mungkin masih ada di sini, ada ya kelas 10? Nggak ada, kelas 11 semuanya berarti ya. Untuk kelas 10 mungkin baru melihat, menampakkan, oh iya Bu Erna teh geningnya gitu ya. Selama ini kayak pengenin bahan ajar gitu ya, menjenuhkan gitu. Ibu juga anaknya sekolah di sini. Kalau bahan ajar teh kalah katidur itu per 5 menit, jadi asa dipepende mungkin ya buka bahan ajar teh, karena ya gitulah, belajar kita kurang efektif karena kurang adanya kurang ada motivasi gitu ya, tidak bisa maksimal belajarnya. Mudah-mudahan tahun ajaran baru kita bisa mulai belajar tatap muka ya. Kita juga guru semaksimal mungkin sudah berikhtiar maksimal, misalnya dengan kemarin udah beramai-ramai divaksin gitu ya. Mudah-mudahan nanti juga kalian kalau kebagian jadwal divaksin ya silahkanlah gunakan kesempatan itu gitu. Cuman berpesan kalau nanti divaksin kondisi kalian harus lagi fit gitu ya. Kalau tidak fit, karena itu untuk yang punya asam lambung, memicu asam lambung gitu ya, jadi harus dalam keadaan fit.
Boleh dibuka slide selanjutnya. Slide selanjutnya. Bisa nggak? Bentar ya. Ibu belum muncul deh ininya. Oh. Berarti keterima di sana juga pada jelek itu. Teman-teman, mohon maaf ada gangguan dari koneksi jaringannya, jadi tunggu sebentar ya. Slide kedua. Ya. Di slide PPT Ibu di situ ada pengertian nuzulul Quran. Hari ini karena bertepatan dengan hari ke-17 Ramadan, biasanya hari ke-17 itu sering dikaitkan dengan nuzulul Quran ya, nuzulul Quran. Pengertian nuzulul Quran secara terminologi atau secara istilah yaitu peristiwa diturunkannya wahyu Allah Subhanahu wa taala yaitu Al-Qur'an kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantaraan malaikat Jibril secara berangsur-angsur. Ada beberapa pendapat ulama ya mengenai kapan Quran ini turun dari langit ke bumi. Itu ada beberapa versi, ada yang mengatakan tanggal 17 Ramadan, ada yang mengatakan tanggal 21 Ramadan, ada yang mengatakan pada malam Lailatul Qadar. Yang dalam ya,
kita lanjutkan ya. Jadi turunnya Al-Quran itu, kapan pertama kali Quran turun ke bumi itu ada banyak versi atau ada banyak pendapat ya di kalangan ulama. Ada yang mengatakan tanggal 17 Ramadan dengan ayat yang pertamanya itu Al-Alaq itu ya, dari ayat 1 sampai 5. Ada juga yang mengatakan pada malam Lailatul Qadar dengan surat yang pertamanya itu surat Al-Qadar gitu ya. Jadi ada beberapa versi gitu. Jadi di sini Ibu tidak akan terlalu banyak membahas tentang nuzulul Quran ya, karena versinya memang banyak, nanti takutnya memicu kontroversi gitu ya. Jadi kita akan fokus aja ke apa itu Al-Quran gitu ya. Menurut Subhi Asali, Al-Quran itu adalah wal kitabul mu'jizul munazzalu ala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam al-maktubu fil masohifi al-mangkulu alaihi bitawaturi al-muta'ambadu bitilawati. Al-Quran adalah kitab Allah yang mengandung mujizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, yang ditulis dalam mushaf-mushaf, yang disampaikan secara mutawatir dan bernilai ibadah kepada siapa orang yang membacanya. Al-Quran itu adalah kitab yang mengandung mujizat. Mujizat artinya adalah sesuatu yang di luar kebiasaan gitu ya. Kalau sesuatu yang biasa mah misalnya gaya gravitasi ketika ibu menjatuhkan pulpen itu bakal jatuh, itu sesuatu yang biasa ya, sunatullah. Kalau misalnya dibakar oleh api kita akan terasa panas, itu sunatullah. Kalau mujizat sesuatu yang di luar kebiasaan. Seperti misalnya kalau ibu menjatuhkan pulpen, pulpennya malah melayang-layang, itu berarti dalam dalam tanda kutip dalam segi bahasa itu masih mujizat gitu ya. Tapi kalau mujizat-mujizat yang dimaksud di sini ya. Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad yang ditulis dalam mushaf-mushaf atau dalam bentuk lembaran-lembaran yang disampaikan secara mutawatir. Mutawatir itu artinya secara berangsur-angsur. Jadi Al-Quran itu diturunkan dari langit kepada Nabi Muhammad, tidak langsung blok satu kitab yang 30 juz itu gitu ya, tapi bertahan secara berangsur-angsur sesuai dengan situasi dan kondisi yang dibutuhkan gitu ya. Dan bernilai ibadah bagi orang yang membacanya gitu. Jadi dianggap ibadah bagi orang yang membaca Al-Quran. Satu huruf bacaan Quran yang kita baca itu bernilai 10 kebaikan gitu ya. Ketika kita baca Bismillahirrohmanirrohim itu ada 19 huruf, berarti 19 huruf kali 10 kebaikan. Tapi ketika kita baca Bismillahirrohmanirrohim juga itu ada 190 kebaikan di sana gitu ya, seperti itu. Membaca Al-Quran itu orang yang membaca Al-Quran itu tidak akan merugi. Orang yang hidupnya disertai dengan Al-Quran itu akan beruntung, hidupnya akan berkah, rizkinya akan berkah. Al-Quran itu akan menemani kita saat kita dalam keadaan sakaratul maut gitu ya. Ketika kita dalam keadaan sakaratul maut itu Quran yang akan menemani kita. Ketika kita berada di dalam kubur,
juga amalan bacaan Quran kita yang akan menemani. Ketika kita berjalan di titian Shirathul Mustaqim juga sama, Al-Quran amalan bacaan Quran kita yang akan menemani. Kemudian di dalam kubur kita ditemani oleh amalan-amalan bacaan Quran kita. Kemudian pada hari kiamat kita juga akan ditemani oleh Al-Quran dan insya Allah akan ditolong ya, diberi syafaat oleh Al-Quran. Jadi hidup itu setidaknya harus tidak boleh jauh dari Al-Quran, karena Al-Quran itu adalah pedoman hidup kita. Slide selanjutnya boleh dibuka. Kembali ke tentang Nuzulul Quran ya, bahwa tidak ada pertentangan pendapat di kalangan ulama bahwa pertama kali Quran diturunkan itu yaitu pada bulan Ramadan. Hal ini sesuai dengan dalil Quran surat Al-Baqarah surat kedua ayat 185. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'anu hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Jadi Al-Quran itu fungsinya sebagai petunjuk bagi manusia. Kita hidup itu laksana kita hidup di hutan rimba. Kita nggak tahu arah mau pulang kita mau kemana gitu ya. Ke kiri kah, ke kanan kah, ke depan atau ke belakang atau kemana gitu ya. Kita mau pulang, ada di tengah-tengah hutan yang kita nggak tahu di mana gitu. Quran itu fungsinya sebagai kompas, sebagai petunjuk arah, ya, sebagai petunjuk arah. Petunjuk arah biar kita bisa nyaman selama kita perjalanan menuju pulang ke negeri akhirat. Jadi Quran itu menginginkan kita dalam perjalanan itu nyaman, mendapatkan kemudahan, mendapatkan kebahagiaan gitu ya. Tidak riuh, tidak hese gitu ya. Jadi Quran itu memudahkan kita untuk kita sampai ke negeri akhirat. Hidup itu harus pintar-pintar, tahu kapan ngerem dan kapan kita harus dan cegas gitu ya. Kapan kita harus ngegas itu panduannya ada di Quran. Kapan kita harus ngerem itu panduannya ada di Quran, semuanya ada di Quran gitu ya. Jadi kalau seandainya hidup kita, Allah kan hanya teradil, hidup saya mah susah. Mungkin ada sesuatu yang salah pada hidup kamu. Mungkin kamu tidak berada di jalur yang benar, atau kalau tidak, mungkin kalian nggak baca panduannya, nggak baca tujuannya. Makanya penting bagi kita untuk terus hidup berdampingan dengan Quran gitu. Bukan hanya baca aja. Membaca penting, tapi mengetahui arti dari isi Al-Quran itu juga penting gitu ya. Jadi jangan melulu hanya baca bahasa Arabnya, tapi dampingi juga dengan terjemahnya. Apa sih yang diinginkan Quran dari saya teh? Yang saya baca hari ini teh maknanya apa gitu ya, biar kita bisa aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Jangan sampai hari baca Quran rajin, tapi nggak tahu isinya, tapi hidupnya masih kene sakaba-kaba gitu ya. Nggak tahu aturan-aturan hidup. Nah itu jangan sampai kayak gitu. Jadi penting bagi kita untuk juga selain baca Al-Quran, membaca terjemahnya, memahami terjemahnya gitu ya, seperti itu. Kemudian Al-Quran juga adalah pembeda antara yang benar dan yang salah gitu ya. Di situ ada panduannya. Bahwa Al-Quran itu adalah sebagai petunjuk mana yang benar, mana yang salah, mana yang boleh saya lakukan dan mana yang tidak boleh saya lakukan. Sesungguhnya hati nurani kita itu nggak bisa dibohongi ya. Ketika kita melakukan hal yang salah, kita pasti tahu hati kita ya gelisah gitu. Ketika kita melakukan sesuatu yang sesat, sesuatu yang salah, hati kita pasti merasa gelisah. Acungkan tangan di antara kalian yang tidak pernah tersesat dalam hidup? Ada? Semuanya pasti pernah tersesat ya? Pernah tersesat,
pernah keluar dari jalur yang seharusnya gitu ya. Itu pasti kalian merasakan penyamannya, asa gimana gitu, hati asa deg-degan, asa gelisah, asa kumaha gitu. Karena hati nurani tahu, fitrah kita tahu mana yang benar, mana yang salah gitu ya, seperti itu. Jadi Quran itu adalah pembeda antara yang hak dan yang batil, yang benar dan yang salah gitu. Jadi seharusnya di dalam hidup kita senantiasa harus mengikuti petunjuk-petunjuk Al-Quran. Kita lihat slide selanjutnya, di situ ada fungsi dan tujuan Al-Quran. Kita lihat kedudukan Al-Quran sebagai sumber hukum yang pertama dan utama bagi ajaran agama Islam gitu ya. Jadi kedudukan Al-Quran itu sebagai sumber hukum yang pertama. Jadi kita sesungguhnya nggak usah baca aturan-aturan lain, misalnya undang-undang apa gitu ya. Kita lihat aja Al-Quran itu adalah sebagai sumber hukum. Apapun yang kita cari, apapun yang kita jika kita punya masalah, punya problem, maka solusinya ada di Al-Quran. Segala sumber hukum itu ada di Quran. Ada ini pengalaman ibu ya. Kalau ibu punya masalah yang pelik gitu, yang sulit, ibu cari solusi. Saya harus apa nih solusinya gitu ya. Kalau ibu kadang-kadang melakukan kalau ada di sini yang suka ikutan magnet rezeki panas itu ya, di situ namanya Garputala. Tapi sebelum ibu ngaji ikutan magnet rezeki juga sebelumnya ibu suka gitu ya melakukan ritual kayak seperti ini. Jadi kalau ibu punya masalah gitu ya yang nggak tahu solusinya harus apa gitu ya, blank, ibu bawa Al-Quran gitu ya, bawa Al-Quran. Dengan dengan segenap jiwa kita pasrah kepada Allah, minta petunjuk, ya Allah berikan petunjukmu apa yang harus saya lakukan, tunjukkan dengan ayat-ayatmu gitu ya. Bacaan heula misalnya ayat kursi gitu ya, kemudian ya bisa lah ya Asmaul Husna, kemudian bacaan apa dulu gitu ya. Kemudian kita acak, ikutin kata hati kita, buka Quran secara acak, ikutin kata hati kita, lalu tunjuk mana yang kita pengen tunjuk di tangan kita nih ya, sesuai kata hati. Saya pengen bukanya di bagian belakang misalnya, tunjuk satu ayat, itu biasanya di situ ada solusi. Allah memberikan solusi gitu ya. Ibu sering itu kalau punya masalah selalu melakukan hal kayak gitu. Di situ selalu ada solusi yang emang jawabannya itu tepat membuka solusi masalah yang kita hadapi gitu ya. Kayak misalnya ibu pernah suami ibu bilang saya mau bisnis gitu ya. Kamu setuju nggak kalau saya bisnis ini gitu? Ya udah saya nanya dulu ke Allah gitu ya, petunjuknya apa gitu. Ternyata di Quran itu ibu tunjuk satu ayat itu isinya ini adalah jalan yang sesat katanya gitu ya. Ibu bilang, enggak ini kata Qurannya, kata Allahnya petunjuknya nggak bagus nih kalau bisnis sekarang ini gitu. Suami ibu kan sempat protes ya, meninggal mendukung gitu ya. Suami mau bisnis meninggal mendukung, ayolah tuh dukung gitu. Ya tapi kan saya baca petunjuknya kayak gini gitu ya. Dan ternyata tidak lama dari sana, 2-3 bulan selanjutnya COVID datang gitu kan. Nah ketika COVID datang itu sudah dipastikan bisnisnya pasti hancur karena maksudnya bisnis yang akan ibu lakukan itu penjualan produknya selalu ke Jakarta gitu ya. Sedangkan pada waktu itu kalau COVID itu Jakarta ditutup kan, kita nggak bisa gitu ya keluar kota. Akhirnya oh ini gini hikmahnya, saya ngikutin apa petunjuk apa yang Allah titipkan di Quran gitu ya. Ternyata ini jawabannya gitu. Jadi silakanlah kalian coba gitu ya sekali-kali. Atau kalau misalnya kalian punya masalah gitu ya, kalian berdoa aja gini, ya Allah, saya mau baca Quran surat Yasin misalnya ya. Dengan fadilah bacaan saya ini, tolong selesaikan masalah saya nggak tahu harus apa nih, saya solusinya dengan masalah ini gitu. Tolong berikan solusi, saya
sangat percaya akan kekuasaanmu, berikan petunjuk jalan keluar. Nanti Allah akan bukakan jalan keluar dengan sendirinya gitu ya. Dan masalah kita itu ujung-ujung selesai tanpa kita sadari dengan seberes-beresnya masalah gitu ya. Jadi Allah memberikan kita jalan terbaik dengan padilah bacaan Quran kita gitu ya, seperti itu. Jadi Al-Quran sebagai sumber, segala sumber hukum itu yaitu ketika kita akan bintang gitu ya, akhirnya ya kita lihat di dalam Quran surat Ali Imran ayat surat ketiga ayat ke-103, di sana disebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, dan berpegang teguhlah kalian semua kepada tali Allah dan janganlah bercerai-berai. Di situ dikatakan wa'tasimu bihablillah, dan berpegang teguh kepada bahwa bihablillah itu adalah Al-Quran. Jadi kita harus gitu ya, seperti itu. Kita harus bergandengan satu sama lain, membangun kekuatan. Jangan sampai kita menjadi lemah gara-gara terpecah belah. Jika ada misalnya ada sebuah masalah, saya pendapatnya A, si B pendapatnya B misalnya, pak kekeh gitu ya. Nah, kita kembalikan kepada Al-Quran. Al-Quran, kata Quran apa gitu ya, seperti itu. Sehingga kita bisa mencari solusi sesuai dengan apa yang dikatakan Al-Quran. Kemudian kita lanjutkan ke tujuan dan fungsi Al-Quran. Tujuan dan fungsi Al-Quran itu yang pertama adalah bahwa Al-Quran petunjuk bagi manusia. Ada di Quran surat Al-Baqarah, surat kedua ayat kedua. Apa ayatnya, ada yang masih ingat? Al-Baqarah ayat 2? Ya, zalikal kitabula raiba fihi hudal lil muttaqin. Pernah hafalan dulu kita itu ya? Panggampangna cenah eta. Ya, artinya kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Ibu nanya, kalian pernah nggak baca buku gitu ya, yang pengarangnya teh dengan pede mengatakan buku saya ini kebenarannya 100%. Pernah baca nggak buku seperti itu kalian? Hah? Ada nggak? Ada? Masa? Ya. Sepanjang usia ibu nih ya, ibu udah tua nih. Ibu belum pernah membaca buku yang di dalamnya di situ kata pengarangnya itu, saya menjamin buku saya kebenarannya 100%. Gak ada, selalu jika ada kesalahan atau saran gitu ya, boleh dimaafkan, itulah intinya ya gitu. Tapi Al-Quran mengatakan kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan di dalamnya. Pede banget Al-Quran bilang kayak gitu ya.
Kitab Al-Quran ini nggak ada keraguan, nggak ada kesalahan di dalamnya, mutlak kebenarannya, tidak perlu diragukan, semua isinya benar, gitu ya. Itu kita bicara baru buka kan ayat 1 alif lam mim, kita wallahu alam artinya apa gitu kan. Tapi di ayat kedua dia sudah menegaskan kepada kita Al-Quran itu tidak ada keraguan di dalamnya. Nggak ada dari zaman ada buku sampai hari ini yang pengarangnya, penulisnya dengan PD mengatakan buku yang saya karang itu 100% loh kebenarannya, nggak ada kayak gitu. Cuman Al-Quran satu-satunya buku, satunya kitab yang dengan percaya diri mengatakan kitab ini tidak ada keraguan di dalamnya, 100% kebenarannya. Dan kita harus yakin akan kebenarannya gitu ya, karena itu innallahu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun, karena Allah yang menurunkannya gitu kan, seperti itu. Jadi Al-Quran itu adalah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya dan merupakan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, seperti itu ya. Kemudian Al-Quran adalah sebagai sumber pokok ajaran agama Islam. Ya, ada di Quran surat An-Nisa surat ke-6 anzalna ilaika bil haqqil, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu, dan janganlah kamu menjadi penentang orang yang tidak bersalah karena membela orang-orang yang berkhianat. Jadi di sana dikatakan bahwa Al-Quran itu didatangkan kepadamu dengan membawa kebenaran agar kamu bisa mengadili antara manusia, gitu ya. Jadi sebetulnya kita juga Al-Quran itu tadi dikatakan oleh Ibu solusi ya. Jadi ketika kita mengadili manusia juga kita bisa balik ke Al-Quran, lihat gitu ya. Kalau ada orang yang mencuri, hukumannya diapain? Kalau ada orang yang apalagi ya, selain mencuri, berzina harus diapain gitu ya. Kemudian orang yang berdosa, orang yang berkhianat kepada negara itu harus diapain, itu semuanya udah ada di Al-Quran ya. Dan kita harus mengadili itu dengan adil, tidak boleh, ini mah saudara saya harus dibela walaupun salah, nggak boleh kayak gitu ya. Al-Quran menggarisbawahi bahwa kita tidak boleh membela orang yang bersalah karena membela orang-orang yang berkhianat gitu. Kemudian yang terakhir, Al-Quran itu fungsinya sebagai peringatan dan pelajaran bagi manusia. Jadi Al-Quran juga di dalamnya terdiri dari sejarah-sejarah kan ya. Ada sejarah Nabi Adam, ya, umat Samud dan lain sebagainya. Itu harus kita ambil ibrohnya, harus kita bisa ambil pelajarannya. Apa yang harus kita hindari dari umat-umat terdahulu yang Allah berikan hukuman, berikan azab, dan siapa orang yang soleh harus kita ikuti gitu ya, seperti itu. Mungkin hanya itu yang bisa Ibu sampaikan untuk sanlat hari ini. Ada sesi tanya jawab? Boleh? Ya, boleh. 2 pertanyaan aja ya? Ya, boleh. Silahkan kepada teman-teman yang ingin bertanya, dipersilahkan. Boleh di-unmute dulu. Ya, boleh. Atau dari panitia, mungkin ada. Udah ngerti ya, ini memang pelajaran kita kelas 10 ya. Ya. Kalau ada nggak? Atau ada yang mau di antara kalian, ada yang mau cerita gitu, berbagi, share, Bu, aku pernah gini loh sama Al-Quran, misalnya gitu ya. Kayak Ibu tadi, kalau Ibu kan kalau punya masalah baliknya ke Quran gitu ya, Ibu dekat, buka Qurannya, Ibu cari solusi apa gitu ya. Bolehlah kalian coba nanti di rumah. Apalagi perjalanan hidup kalian mah masih panjang ya, akan banyak menemui masalah di kalau kalian mah masalahnya cuman liarku tugas gitu ya, cuma itu aja kan.
bosen sekolah teh, hayo gue tugas gitu ya, ngeluhnya itu aja. Nanti di luar ketika kalian udah keluar sekolah, wah masalahnya akan lebih dahsyat dari ini ya. Kalau ada masalah teh, kalau cuma tugas-tugas aja mah itu mah kecil ya, bisa apa ya, bisa nanya ke teman gitu ya, seperti itu. Boleh kalau ada yang ditanyakan? Teman-teman ada yang mau nanya? Ada nggak? Ini Era. Acungkan tangannya. Ya, kalau ada kita tutup aja tuh ya. Iya, Ibu. Untuk tambah kali ini. Mohon maaf jika ada kurang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Ibu Erna yang telah menyampaikan materinya yang sangat bermanfaat. Semoga berkah khususnya buat Ibu sendiri dan umumnya untuk kita semua. Amin ya robbal alamin. Nah, jadi teman-teman, ternyata kedudukan Al-Quran itu sangat tinggi sekali ya. Jadi Al-Quran itu sebagai sumber utama hukum. Paling utama, paling tinggi. Jadi apapun masalah yang kita punya, ayo kembalikan lagi kepada Al-Quran, buka lagi Al-Qurannya. Terus tadi kata Ibu juga ada tujuan dan fungsi Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Nah, jadi Al-Quran juga analoginya sebagai kompas ya, untuk mencapai akhirat agar tidak tersesat gitu. Pas kita pulang tuh gak tersesat gitu ya. Yang kedua sebagai sumber pokok ajaran agama Islam. Jadi apapun misalkan ada permasalahan hidup nih, ada yang mencuri, ada yang berzina, kembalikan lagi, nanti buka lagi Al-Qur'annya, pasti ada di sana hukum-hukumnya seperti apa. Terus yang ketiga sebagai peringatan dan pelajaran bagi manusia. Nah, di dalam Al-Qur'an juga mengandung sejarah-sejarah dan itu tuh mengandung pelajaran, peringatan bagi manusia. Nah, jadi ayo kita sama-sama baca lagi Al-Qur'annya, pelajari lagi maknanya, agar menuju kehidupan yang lebih baik, sejahtera, dan selamat dunia akhirat. Lanjut ke sesi selanjutnya, yaitu penampilan video dari divisi tahfiz. Oh, kita ini ya sebelumnya kita tes dulu semangatnya ya. Yuk kita sama-sama cek dulu semangatnya ya. Semangat pagi, semangat pagi, semangat pagi, Allahu Akbar. Tafakur 2021, tebarkan manfaat, wujudkan generasi taat dan bersyukur. Masih pada semangat ya teman-teman. Sebentar lagi kita akan menampilkan video, tapi sebelumnya kita absen dulu nih. Dari kelas mana aja yang hadir? Kelas 10 bahasa ada nggak? Kelas 10 bahasa. Coba dong di ini suaranya. Bilang hadir. Ada kelas 10 bahasa? Kelas 10 bahasa mana nih suaranya tuh nggak ada? Ada perwakilannya. Tidur. Lanjut aja deh teh. Lanjut aja. Ada kelas 10 IPA 1. Kelas 10 MIPA 1 ada. Ayo. Oh, ada satu orang, ada perwakilannya teh. Lanjut teh. Sekarang kelas 10 MIPA 3, mana suaranya? Mohon maaf, MIPA 2 terlewat ya. MIPA 2 ada nggak kelas 10 MIPA 2?
MIPA 2? Ada teh. Ada ya. 10 MIPA 3 ada perwakilannya. Mana ya suaranya? Ada tidak? Ada perwakilannya kelas 10 IPA 3. Nggak ada teh? Nggak ada ya. Kita lanjut aja nih. Kelas 10 MIPA 4 ada nggak? 10 MIPA 4? Biar teh. Ada ya? Mantap. Lanjut teh. Ada kelas 10 MIPA 5 ada perwakilannya. Ada teh. Ada teh. Oh ada. Ada ya. Pertahanan ya. 10 MIPA 6 ada nggak? Ada teh. Ada ya. Mantap. Lanjut teh, lanjut. 10 IPS 1 ada. 10 IPS 1. Ada perwakilannya nggak? Nggak ada teh, nggak ada perwakilannya. Lanjut aja deh teh. IPS 2, kelas 10 IPS 2 ada? Ada teh. Yeay, ada. Lanjut teh. Kelas 10 IPS 3 ada. Perwakilannya ada nggak? Nggak ada teh kayaknya. Nggak ada ya? Udah ya kelas 10? Udah semua ya absen. Sekarang kita lanjut ke kelas 11. Kelas 11 mah kayaknya pada semangat ya teh ya. Lebih semangat harusnya ya. Kita mulai dari kelas 11 bahasa, mana suaranya? Kelas 11 bahasa. Suara. Nggak kelihatan. Ada ya, ada perwakilan. Lanjut teh. Ada kelas 11 IPA 1. Ada perwakilannya. Oh ada ya Kang Panitia, ada kelas bahasa juga ada Kang Ini juga Panitia. ada. Ya. Siap. Ada woi. Ada IPA 1. Haha. Tuh MIPA 1 mana? Tuh ada Widya ya teh, Widya. Ya aku di sini. Aku. Hehe. Oh iya siap teh. Lanjut. Ada kelas 11 MIPA 2. Ada. Ada ya. Sekarang kelas 11 MIPA 3. Ada nggak? Ada. Ada ketuplak ya teh? Oh iya ketuplak. Ada nggak di sini peserta anggota Ada. Anggota kelas? Oh ada ya. Mantap. Kelas 11 MIPA 4 ada. Ya Masya Allah ada kelas berapa teh? Selamat teh. Hadir. Kelas 11 MIPA 5 ada. Ada. Jadi banyak kan kelima. Hai Mina. Mantap. Halo. Lanjut ya. Kelas 11 MIPA 6. Hadir. Mana suara 6? Oh iya, benar tuh ada Hadiroh katanya. Lanjut. Kelas 11 IPS 1 ada. Lima belum. Lanjut teh. Lanjut kelas 11 IPS 2. Mana suaranya? Nggak ada. Lanjut aja deh. Kelas 11 IPS 3 mana suaranya? Oh ini TMC yang satu lagi ada di kelas 11 IPS 3. Teman-temannya ada gak? Nggak ada. Kemana tuh teman-temannya teh? Tadi ada ketiga terus. Iya. Alhamdulillah ya pada hadir. Tadi ada juga yang nggak ada suaranya, kayaknya mungkin malu. Jadi nggak dapat di unmute itu suaranya ya. Pada semangat ya.
Teman-teman semua, sekarang penampilan video dialihkan ke YouTube ya, nontonnya di YouTube ya. Selamat menyaksikan. Silakan teman-teman beralih ke YouTube. Baik, terima kasih. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم